Proses pembuatannya, kita sediakan alat dan bahannya. Yang pertama bahannya itu adalah nasi basi yang sudah dibiarkan beberapa hari dan sudah keluar jamurnya yang orange seperti ini. Ini adalah sekitar 3 hari sampai 5 hari posisinya sudah seperti ini. Yang kedua adalah molase ya. Molase ini adalah limbah tebu atau yang disebut juga dengan tetes tebu secukupnya. Ya, molase ini biasanya teman-teman juga banyak yang menggunakan gula merah, gula pasir, terserah ya. Bisa menggunakan bahan-bahan yang intinya isinya adalah gula. Itu saja bahannya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita memerlukan sarung tangan, ember, corong, dan kemudian bekas air kemasan. Nah, cara pembuatannya adalah sebagai berikut ya. Sebenarnya ada berbagai macam cara. Teman-teman bisa memilih yang termudah saja untuk bagaimana cara melakukannya ya. Nah, sarung tangan kita pakai seperti ini. Kemudian bahannya kita masukkan ke dalam ember. Wah, ini keluar sporanya ya, sporanya sangat banyak sekali. Ini kalau dibau, baunya sudah seperti tape teman-teman. Baunya sudah seperti tape dan ini kita remas supaya sporanya menyebar ke seluruh bagian. Semakin hancur diremas semakin bagus teman-teman. Di blender akan juga semakin bagus ya. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak memblendernya, tetapi hanya meremas seperti ini saja. Sehingga sporanya itu benar-benar bercampur merata dan nasi yang kita punya itu juga semakin hancur dengan kita remas seperti ini, sehingga memudahkan proses penguraian berikutnya. Berikutnya kita tambahkan air teman-teman. Kita tambahkan air secukupnya ya. Paling tidak air ini adalah 1:4. Yang saya maksud 1:4 itu adalah 4 air dan 1 bagian daripada nasi tadi. Di tempat lain mungkin ada perbandingan yang berbeda. Silakan saja teman-teman. Pada dasarnya untuk pembuatan pupuk organik ini adalah dosisnya tidak ada yang pasti, namun yang termudah saja yang akan kita gunakan. Pada kesempatan ini saya menggunakan antara bahan dengan air itu perbandingannya adalah 1:4. Nah, kemudian teman-teman untuk air ya, air ini sebaiknya menggunakan air hujan teman-teman ya. Kenapa air hujan? Karena air hujan tidak ada pengawetnya, tidak ada tawasnya, tidak ada klorinnya ya, sehingga memudahkan proses-proses selanjutnya, karena yang akan kita pelihara ini adalah mikroorganisme teman-teman. Berikutnya sebagai tambahan nutrisi untuk mikroorganismenya ya, dalam hal ini adalah kapang daripada Rhizobium orygosporus ya. Ini kita tambahkan molase supaya dia lebih mudah untuk berkembang biak lagi. Dan di sini sekali lagi bukan hanya Rhizobium orygosporus saja teman-teman ya, tetapi ada kemungkinan
organisme-organisme lain yang memang sudah merapat di nasi basi yang sudah kita diamkan selama beberapa hari. Ya, cukup begini saja teman-teman. Sudah begini, maka kita masukkan ke dalam botol seperti ini dengan bantuan corong. Kita kasih sedikit udara supaya ada kesempatan nanti ketika terjadi proses fermentasi masih ada ruang yang tertekan dan masih ada kesempatan untuk kita membuang udara yang berlebihan. Dalam hal ini adalah CO2 yang dihasilkan nanti. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Nanti ini kita biarkan 5-7 hari. Ini adalah kondisi molnasi yang kemarin kita buat ya. Ini sudah 24 jam kalau sampai saat ini. Di situ sudah mulai terjadi proses fermentasi di mana sudah terlihat terjadinya gelembung ya. Gelembung itu adalah gelembung karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi. Seperti ini kalau dilihat lebih dekat. Jika dilihat lebih dekat di sini terdapat gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembung ini tandanya adalah proses fermentasi sedang berjalan. Nah, setiap hari teman-teman kita adalah tidak lupa untuk selalu membuka tutupnya sedikitnya. Nanti ada bilang ces gitu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, dia terus kemudian bercampur seperti ini, artinya tandanya gasnya itu banyak sekali proses pengeluaran CO2 yang ada di sini. Jadi pelan-pelan teman-teman, jangan sampai terbuka sampai lepas ya. Kalau teman-teman mengisinya itu dalam kondisi yang penuh seperti ini, padahal tadi sudah kita kasih ruangan segini ya, ruangan udara seperti ini, tetapi ketika dibuka dia udaranya menyembul keluar sampai isinya pun akan keluar ya. Kalau dilihat ini akan keluar. Nah, ini dibuka sedikit saja teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah ini. Sementara yang ini tinggal satu, ini kita buka juga. Seperti ini teman. Tuh. Jadi nah ini langsung tercampur seperti itu ya. Ini bagusnya kita kocok saja teman-teman ya, kita kocok saja supaya nasi yang tadi kita gunakan untuk pupuk ini lebih hancur lagi ya, seperti ini. Ini juga kita aduk saja. Kita buka lagi.
Jadi teman-teman ada juga yang menyarankan bahwa ini kita lubangi dengan jarum ya, tetapi saya tidak melubanginya ya, sehingga saya perlu melakukan pembukaan ini setiap hari. Jadi kalau ini tidak dibuka teman-teman, bisa-bisa ini gelembung yang ada di bawah ini yang seharusnya datar seperti ini bisa menyembul keluar dan akhirnya ini terguling teman-teman. Jadi setiap hari harus dilakukan pengeluaran gas seperti ini. Nah teman-teman, ini adalah dilakukan nanti sampai sekitar 5-7 hari, sampai benar-benar gelembungnya ini keluarnya hanya sedikit. Artinya udara yang bertekanan ini keluarnya hanya sedikit. Nah itu baru dinyatakan bahwa kompos atau POC nasi ini sudah jadi ya. Ya, saya tidak akan melanjutkan sampai ke 4 hari atau sampai ke 7 hari, tetapi sampai di sini saja kegiatan harian itu yang dilakukan adalah seperti yang saya lakukan tadi. Dan nanti ini kita gunakan untuk kocor ataupun untuk semprot. Kalau untuk kocor itu biasanya dosisnya adalah diencerkan antara 5-10 kali. Ya, kalau untuk semprot diencerkan paling tidak 20 kali.